coba kita ini 2B ya, 2D atau 2B? 2D Pak. Delta. Oke, salah satu bahan yang ada di polimer itu ya, yang juga merupakan bagian dari pengetahuan bahan teknik, itu ada namanya polimer ya. Jadi kita coba telusuri dulu polimer yang dimaksud itu adalah makromolekul yang diproses dengan melalui dua model reaksi. Jadi reaksi polimerisasi itu dibagi menjadi dua, ada polimerisasi adisi, ada polimerisasi kondensasi. Oke. Nah, polimerisasi adisi dan kondensasi ini sebagai pengetahuan buat kita bahwa memiliki ciri-ciri masing-masing. Jadi polimerisasi adisi mungkin sudah ada yang pernah tahu? Ada yang tahu ciri-cirinya? Maaf Pak, izin menjawab. Ya. Maaf jika salah, setahu saya adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Pemutusan ikatan rangkap, oke, bolehlah. Ada yang lain? Gini aja ya, terus dulu ya. Biasanya monomernya ada ikatan rangkap. Jadi ada ikatan rangkap. Kemudian kalau kondensasi itu monomernya ditandai dengan adanya atau banyaknya gus fungsional. Kemudian ciri-ciri yang kedua, di sini tidak ada produk samping, tidak ada produk samping. Yang di sini ada produk samping. Oke, yang ketiga apa kira-kira cirinya? Ciri-cirinya. Biasanya tergantung adanya inisiator yang mengawali proses pemrosesan. Ini tidak terlalu tergantung,
Ada yang mengatakan begitu. Yang keempat, produknya itu biasanya rantai lurus, tapi juga ada yang bercabang. Kalau ini rantainya biasanya R-nya rantainya biasanya cross linking. Atau ikatan silat, tergantung dari jenis fungsional. Biasanya nama produknya diberi nama termoplastik, yang di sini termosetting. Jadi yang adisi biasanya rantainya lurus, kemudian biasanya ditandai monomernya ada ikatan rangkap. Kalau monomernya di polimerisasi kondensasi itu tergantung pada adanya banyaknya gugus fungsional, berapa gugus fungsional yang ada. Terus yang kedua, tidak ada produk samping di polimerisasi adisi. Kalau ada suatu proses polimerisasi tidak ada produk samping, itu berarti biasanya adisi. Yang ada produk sampingnya adalah kondensasi. Kemudian biasanya di reaksi adisi, polimerisasi adisi itu ada tergantung pada inisiator yang mengalami proses polimerisasi. Produknya biasanya rantai lurus. Kemudian bentuk produknya biasanya termoplastik, artinya bisa didaur ulang, sedangkan yang kanan tidak bisa didaur ulang. Oke, ada yang perlu ditanyakan di sini? Jadi kalau kita melihat ciri-ciri dari kedua model reaksi ini, nanti kamu bisa mengatakan, oh ini reaksinya adisi ini. Reaksinya adisi. Yang kanan kondensasi. Kemudian nanti juga ini karena berdasarkan reaksinya ya, ini berdasarkan reaksinya. Jadi kalau berdasarkan reaksinya, ini berdasarkan reaksinya. Kalau berdasarkan penanganan panasnya nanti ada digolongkan menjadi 4. Tapi yang kita bahas dulu adalah berdasarkan reaksinya. Oke, yang berikutnya. Nah, contoh mekanisme reaksi dari polimerisasi adisi yang membentuk rantai lurus itu, biasanya kalau kita menggunakan inisiator yang bersifat anionik, yang disebut biasanya polimerisasi dikatakan anionik, karena anion itu bersifat negatif, kita kasih simbol negatif ini, maka biasanya kalau ada monomer yang tulisannya seperti ini, misalnya kita kasih X, jadi X-nya itu bisa berarti Cl, jadi vinyl chloride bisa berarti H, berarti jadi etilin, bisa berarti COH, etilasetat, bisa menjadi benzen ring. Benzen ring karena kita gambar sini menjadi stearin, ya. Jadi X-nya diganti-ganti terserah apa saja, ya. Ganti CN jadi akrylonitril, macam-macam. Ini adalah jenis monomernya. Tahap awal proses polimerisasi kita kenali dengan tahap inisiasi. Oke.
Nah, misalnya anionnya itu kita simpulkan A yang bermuatan negatif, maka mekanisme reaksinya adalah ada serangan dari yang bermuatan negatif ke yang bermuatan positif. Nah, mana yang bermuatan positif? Nah, kita tidak begitu tahu yang mana yang positif, apa anunya yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Nah, kalau kita lihat X-nya itu Cl, maka yang bermuatan positif adalah di sini. Ini yang bermuatan lebih positif. Jadi karbon yang bermuatan positif adalah di sebelah kiri. Ya, kalau sama-sama hanya berarti CH2 double bond CH2 silahkan mau menyerang kemana, boleh saja. Nah, mekanisme reaksinya biasanya menyerang ke yang lebih positif, ke karbon yang bermuatan lebih positif. Nah, digambarkan panahnya itu dari yang negatif menuju ke yang positif. Nah, C-nya yang positif, digambarkan panahnya gini. Oke, untuk membentuk ikatan sama CH2 yang sebelah kiri. Karena kedatangan satu pasang elektron, maka satu pasang elektronnya di sebelah kanannya itu akan masuk ke karbon yang di sebelah kanannya. Oke? Bisa diterima? Paham? Nah, sehingga produk yang dihasilkan menjadi A begini, CH2. Saya masih on air nggak ya? Masih bisa dengar nggak ya? Halo? Di saya terdengar, Pak. Mungkin di teman-teman yang lainnya. Teman yang lain gimana? Terdengar, Pak. Terdengar, Oke. Pak. Di Kalau saya nggak terdengar, putus-putus. Putus-putus, Oh, Pak. putus-putus. Juga, Pak, suaranya, Pak. Tapi gambarnya jelas ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, serangan dari mekanisme reaksi itu berawal dari yang bermuatan negatif ke yang bermuatan positif. Nah, mana yang positif? Kita lihat, kalau dari rumus itu X-nya itu diganti Cl, maka cenderung Cl itu akan bernuansa negatif. Maka lebih baik nyerang karbon yang bermuatan positif di sebelah kiri. Saya kasih tanda seperti itu. Nah, sehingga arah mekanismenya dari anion yang ada yang mengawali proses polimerisasi itu menyerang ke karbon yang bermuatan lebih positif. Nah, karena kedatangan elektron untuk membentuk ikatan, maka elektron sebelah kanannya tidak mungkin datang mendekati, harus menjauh. Sehingga terbentuk C, H, X. Nah, di sebelah atasnya dari karbon itu diberi tanda negatif begini. Artinya apa? Terbentuk anion baru. Oke? Halo? Sehingga terbentuk anion baru. Anion barunya itu bolehlah dilingkari gini, negatif gini. Ini adalah tahap inisiasi. Oke. Nah, tahap propagasi adalah tahap pertumbuhan. Propagasi biasanya tahap pertumbuhan di mana dituliskan bahwa A CH2 CH X yang di atasnya ada negatifnya tadi, kita teruskan begini ya. Ini akan ditambah dengan monomer baru CH2 double bond CH X. Nah, apa? Bagaimana mekanismenya? Tolong kalian kerjakan seperti halnya yang di atas. Oke, tulis di kertas, difoto, dikirim ke WA ke saya, ya. Oke, produknya bagaimana?
mekanismenya digambarkan. Jadi mekanisme panah-panahnya digambarkan. Oke? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan ditulis di kertas. Silakan tulis di kertas. Difoto kirim ke saya di WA ya. Di Capri aja, jangan di grup. Kalau di grup nanti ada yang nyontoh ya. Silakan. Lebih positif. Nah, tanda lebih positifnya ini saya gambarkan seperti ini. Seperti gamma ada plusnya. Bukan plus di atasnya gini, enggak. Di gamma ada di atasnya gini. Kemudian yang kedua, panah dari karbon ini dari sini mengarah ke sini, ke karbon di sebelahnya. Nah, bukan dari sini, tapi dari sini. Nah, ini. Oke? Sehingga membentuk anion baru. Jadi ini adalah anion baru. Nah, ini adalah anion baru. Nah, anion baru ini nanti akan menyerang ke yang tadi selain positif ini. Nah, ke sini. Nah, ini. Nah, yang ini, cowok ini akan lari ke sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nggak bisa dihilangin ya. Yang terjadi adalah saya gambarkan lagi di sini. Jadi A tadi begini, CH2, CH, X, ya. Ini ada anion baru, ditambah CH2, CH, X, ya. Maka serangannya adalah ke sini. Nah, SC yang ada di sini. Bukan ke H. Kemudian yang berikutnya, double bond yang ada di sini, lari ke sini. Karena kedatangan elektron. Ini panahnya penuh. Panahnya penuh. Nah, produk yang dihasilkan adalah A, CH2, CH, ada X-nya, CH2, CH, X. Nah, di sini ada anion baru. Ada anion baru. Nah, seperti itu produknya. Oke, bisa dipahami? Jadi arah panahnya mengawalinya itu harus siang. Kemudian ke karbon, bukan ke H. Oke? Halo? Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Jadi terima ya, nanti bisa dilanjutkan. Nah,
Kemudian yang namanya proses polimerisasi itu ada yang menggunakan suatu inisiator yang mudah membentuk radikal bebas. Contohnya H2O2, zircon peroxide. Itu adalah gini. Itu kalau terurai membentuk OH dot dan OH dot. Nah, ini bisa disimpulkan R radikal. Ini bisa juga R radikal. Nah, kalau menggunakan radikal sebagai suatu yang mengawali proses polimerisasi, gambaran reaksinya itu seperti ini. Ini radikal ya. Radikal ini merupakan lone pair elektron. Bukan satu pasang elektron, tapi elektron yang tidak berpasangan. Nah, kalau di situ ada misalnya monomer seperti tadi, PH, misalnya sini X, ya, maka serangannya seperti yang tadi saya sebutkan, yang lebih slightly positif. Di mana? Di sini, ya. Nah, dia akan menyerang sini, panahnya separuh, karena bukan satu pasang elektron, ya. Dan panah yang dari sini separuh. Nah, gini. Nah, panah yang separuh dari sini akan lari ke sini. Nah, sehingga produk yang terbentuk adalah R, CH2, CH, X. Nah, di sini sudah membentuk radikal baru. Oke? Bisa diterima? Paham? Insya Allah paham, Pak. Ya, ini kan hampir sama dengan yang tadi, tapi ini menggunakan radikal bebas. Sekarang kalian lakukan untuk tahap yang propagasi, ya. Lakukan tahap propagasi, produknya yang dihasilkan bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Ingat, panahnya bukan panah penuh kalau menggunakan radikal. Panahnya separuh, ya. Oke? Deal? Ya, Pak. Sudah bisa dicatat? Pak. Bisa dicatat? Silakan dicatat dulu.
Boleh? Iya, Pak. Oke, untuk mempercepat ya, saya ingatkan tolong diperhatikan apa yang saya perhatikan ini ya. Jadi panahnya ini ke arah sini ya, bentar. Oke, jadi arah panahnya jadi begini arah panahnya, seret. Nah, udah urunan lagi sini. Nah, sama-sama urunan. Satunya lagi sini. Berarti produknya adalah R, CH2, CH, ternyata X-nya, CH2, CH, X lagi, ternyata radikal baru. Ya, ingat-ingat arah panahnya ke C, ke C-nya, ya, karena di sini terlihat positif. Ya, oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, arah panah mulai dari mana ke mana? Dari yang bermuatan Negatif. jauh. Negatif ke positif. Negatif ke positif. Sekarang terakhir BR ya. Ini polimerisasi yang tadi anionik sekarang kationik. Kationik. Ya, untuk yang kationik kan bermuatan positif toh. Betul enggak? Iya, Pak. Ya. Saya simbolkan K. Ya, saya simbolkan K. Hapus dulu. Ya. Kemudian ada monomer di sebelahnya. Nah, ini E. Nah, mekanisme reaksinya bagaimana, produknya bagaimana, ya. Jadi produk bagaimana, terus mekanismenya bagaimana. Baik di tahapan inisiasi maupun propagasi. Oke? Halo? Iya, Pak. Oke. Ini bukan radikal bebas loh ya. Ini reaksi polimerisasi kationik. Silakan dikerjakan, tulis dulu, nanti dikirim ke saya. Oke? Halo? Iya, Pak. Baik, Kak. Baik, Pak. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Saya, Permisi Pak, ya apa? izin bertanya untuk pembagian makalahnya itu apakah sama dengan pembagian praktikum yang kemarin ya Pak? Oh, enggak apa-apa, bebas, silakan. Karena ada 6 grup ya, bukan 5 grup, tapi 6 grup. 6 grup itu 2 grup dengan judul yang sama, tapi enggak boleh copy paste, supaya nanti saya bisa nge-cross-check kerjaannya grup 1 sama grup 2 bagaimana, ya. Bukan 5 grup, kalau 5 grup itu untuk praktikum. Ya, kalau untuk ini 6 grup. Judulnya ada 3 judul, masing-masing judul dikerjakan 2 kelompok, tapi nggak boleh sama. Nggak boleh copy paste, oke? Sudah masuk ya tugasnya di Google Classroom ya? Ya. Sudah ya? Oke. Ini saya kirim ke kalian, ke WA kalian.
Hmm, Oke, sekian dulu saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.